alaihi min ayyusaba sallallahu alaihi wasallam bihadithin takhsyah. Summa ba'da dzalika syakki, kemudian setelah kejadian pembedahan, radathu sallallahu alaihi wasallam ila ummi, maka Halimah pun mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Nabi, yaitu Aminah. Wa hiya ay Halimatu bihi birraddi ila ummihi ghairu sakhiyah. Padahal Halimah ketika mengembalikan Nabi dengan ibunya ghairu sakhiyah ay radiyah, tidak ridha, sebenarnya tidak rela, fi qalbiha, di dalam hatinya Halimah, likauniha takhsha bi mufaraqatiha lahu an tazula anha al-barakat was sa'adat, karena Halimah khawatir kalau seandainya berpisah dengan Nabi, maka hilang pula lah keberkahan serta kebahagiaan yang selama ini ia raih. Wa innama radathu ila ummihi ma'a karahiyatil mubarakah. Akan tetapi Halimah tetap mengembalikan Nabi kepada ibunya, cuma bersamaan dengan hati yang tidak rela sebenarnya. Akan tetapi mau tidak mau, hadaron min ayyusaba bihadith, itu semata-mata karena khawatir kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh suatu musibah atau kejadian. Kan dahulu ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mengembala, maka Nabi ditangkap oleh dua orang yang berpakaian serba putih. Maka yang menangkap itu rupanya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibawalah ke atas bukit lalu dibedah. Nah, kejadian itu dilihat oleh anak-anak Halimah, Syaimah dan Tobrok. Maka anak-anak Halimah melaporkan ke Halimah bahwa saudara kecilku Muhammad itu ditangkap ulang, bulik ke rumah. Maka Halimah pun bergegas dari rumah mencari Nabi. Rupanya ketika itu Nabi sudah selesai dibedah oleh Halimah, dibedah oleh malaikat. Jadi peristiwa kejadian itu Halimah tak tahu. Nah, setelah Nabi itu dibedah, kemudian juga sampai tempo 4 tahun sudah bersama Halimah, mau tidak mau Halimah pun mengembalikan Nabi kepada ibunda Nabi, Aminah. Padahal ketika itu Halimah ini kadarillah tidak mau berpisah dengan Nabi, karena semenjak Nabi ada bersama keluarga Halimah, ketika itu nampak dirasakan oleh Halimah keberkahan, kebahagiaan itu ada di rumah tangganya. Jadi ketika mengasuh Nabi, Halimah rasakan keberkahan itu terasa oleh Halimah, dan kebahagiaan itu senantiasa meliputi rumah tangga Halimah. Andai kata Nabi itu tidak lagi bersama dengan Halimah khawatir kalau keberkahan itu kada lagi turun ke Halimah, karena Nabi yang memberkah, Nabi yang ada berarti berkah umpatnya Nabi. Halimah khawatir. Kemudian juga di samping sayangnya, kasihnya dengan Nabi, Halimah juga khawatir. Ini mau Nabi mau antar kekawinannya, ini berkah di umat Nabi, ini gak ada lagi kaku. Cuman mau tidak mau buat semalakamalah itu. Kalau seandainya Nabi tetap bersamaku, kalau kita ada musibah yang menimpanya, ditangkap orang atau diculik orang, mana pulang Halimah. Jadi muhtar Halimah menitik pikirkan.
Kalau masih bersamaku, ini Nabi ini diculik orang kayak Pak. Sementara sudah ada kejadian dan ditangkap oleh 2 orang. Cuman Halimah ketiga itu nggak ada tahu, yang menangkap itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Serba salah Halimah. Cuman mau tidak mau Halimah pun mengantar Nabi kepada ibunda Nabi. Takutan kalau Nabi itu tertimpa suatu kejadian yang tidak diinginkan, kejadian yang dikhawatirkan oleh Halimah. Kama qalat Halimatu li Rasulillah lamma talaba al-ilna minha fil khuruj ma'al ghanam. Sebagaimana Halimah pernah berkata kepada Rasulullah ketika Nabi sewaktu kecil meminta izin kepada Halimah untuk ikut serta keluar bersama saudara-saudaranya untuk mengembala domba. Jadi anak-anak Halimah, Bokrah, Saimah itu ketika di pagi hari membawa domba anak-anak kambing ke pengembalaan. Sementara Nabi tinggal di rumah. Itu sebenarnya Nabi itu ingin sangat ikut. Maka suatu hari Nabi SAW itu minta izin kepada ibundanya Halimah, ibu Suswan, untuk supaya bisa diizinkan juga ikut serta mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Maka Halimah menjawab, ujar Halimah, akhafu alaika minal a'da'i wal hawasid. Aku ini sebenarnya mengkhawatirkan engkau wahai anakku Muhammad dari musuh-musuh dan para pedengki. Kalau kita tetamu musuh, tetamu para pedengki kayak mana kau? Wa akhsha 'alaika aydan min sarikit tariqi wa 'abilis sabil. Aku juga mengkhawatirkan engkau ketika di jalan engkau ketemu dengan orang-orang yang ada di jalan, atau engkau bertemu dengan abilis sabil, para pengembara, para pelancong di jalan. Banyak macam-macam orang di jalan. Aku khawatir, ujar Halimah, kalau engkau bertemu dengan mereka, ayyahmiluka wa yadhhabu bik. Mereka akan angkut kau, mereka akan bawa pergi kau. Li'annahum in yarau jamalaka wa anwaraka fala yasbiruna anka. Karena apabila mereka melihat engkau, mereka akan terpesona dengan ketampanan dan cahaya yang ada di batang tubuhmu, sehingga mereka pun tidak bisa menahan diri. Mereka culik, mereka angkut, mereka bawa kau kainan. Fayahzununi anka. Maka dengan sebab itu mereka akan menyedihkan aku. Mau seandainya kau dibawa diculik orang, sedihkan aku. Wa akhsha in jara dzalika an tazula 'anna al-barakat was sa'adah. Dan aku khawatir andai kata hal itu terjadi, maka hilang pula lah dari kami ini keberkahan dan kebahagiaan. Di samping itu pula kata Halimah, wa ayyu talibani bika jadduka Abdul Muttalib. Di samping itu pula nenekmu Abdul Muttalib akan menuntut kepada kami. Ya apa jadi cucuku ya. Jadi makanya Halimah ketiga itu, kalau ibarat kita dipingit, buju-buju dijaga, dipelihara, buju-buju dijaga di Nabi itu oleh Halimah. Karena ketika anak-anak Halimah sedang mengembala, Nabi itu hendak lupa. Cuman Halimah gak ada berikan. Halimah khawatir kalau seandainya diculik kayak apa nih? Maka selama Nabi bersama Halimah itu keberkahan dirasakan oleh Halimah. Tapi kalau Nabi itu diculik,
maka keberkahan itu akan hilang juga. Halimah khawatir. Di samping itu, orang punya Halimah, nenek mau kita Abdul Muttalib kita akan menuntut kayak mana kok. Cuma pada akhirnya ketika Nabi terus meminta izin, akhirnya diizinkan juga lah oleh Halimah. Yaitu ketika Halimah mengkhawatirkan tentang keselamatan Nabi, Halimah menjawab apa? Nabi menjawab, ujar Nabi, jangan dikhawatirkan, serahkan saja aku ini dengan Allah, wahai ibuku. Allah yang paling sebaik-baik pemelihara penjaga, serahkan aku dengan Allah. Kalau sudah Allah Ta'ala menjaga aku, meskipun seluruh dunia bersatu hendak mencelakakan aku, maka semua itu tidak akan sampai kepada Nabi. Itu ketika Nabi sudah umur 4 tahun, pandirannya adalah pada pandiran waktu hamil. Mau tidak mau, Halimah pun mengizinkan Nabi untuk ikut mengembala bersama anak-anak Halimah. Nah, ketika itulah kejadian Nabi di Bedar. Maka dengan kejadian itu Halimah pun hendak mengembalikan Nabi ke ibunda Nabi Aminah. Khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka Halimah pun mengantar Nabi ke Mekah menemui ibunda Nabi dengan rasa sedih, dengan rasa karena nyaman di hati berpisah dengan Nabi. Wafadat alaihi sallallahu alaihi wasallam Halimatu bintu Abdullah bin Al-Harith bin Sijdah fi ayyami Khadijah sayyidatil wadiyah. Dan Halimah binti Abdullah bin Haris bin Sijdah itu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Jadi artinya setelah Nabi itu diangkat umur 4 tahun, itu Halimah kada bertemu lagi dengan Nabi. Jadi ketika Nabi umur 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Nah, ketika itu Aminah dan Halimah datang menemui Nabi pulang. Ay waradat Halimatu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da tazawwujihi sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah tashku ilaihi dhayqal 'aish. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Khadijah ini aula ummahatil mu'minina wa afdaliha. Paling utama, paling mulia, ibu-ibunya orang mukmin dan paling istimewa. Karena istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Dalam Al-Quran disebutkan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istri Nabi itu semuanya adalah ibu kita. Jadi di antara istri-istri Nabi yang paling mulia adalah Sayyidah Khadijah. Itu perempuan yang paling mulia, paling istimewa, karena berkesan dengan kehidupan Nabi. Jadi semuanya istri Nabi mulia semuanya. Cuma di antara yang mulia ada yang paling mulia, yaitu Khadijah. Maka semua istri-istri Nabi adalah ibu kita. Maka pantas kita ahlu sunnah wal jamaah itu berseberangan dengan Syiah. Karena Syiah ini membenci di antara istri-istri Nabi. Di antaranya yang dibenci, yang dicela, dicerca oleh orang-orang Syiah dari istri Nabi ya Aisyah. Sementara kita, Aisyah adalah ibu kita, istri Nabi. Maka ketika Aisyah dicela oleh orang-orang Syiah, patah
pantaslah kita saling. Kenapa? Ia mencela istri Nabi sama mencela ibu kita. Karena istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang Syiah mencela Aisyah, saling kita saling. Hebat, kawitan umat kita bisa dicela oleh orang. Nah, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, di hari-hari pernikahan Nabi dengan Khadijah, Aminah Halimah datang menemui Nabi. Tashku ilaihi dhaiqal 'aish. Halimah mengadukan kesempitan hidupnya kepada Nabi. Jadi jauh. Ketika Halimah tidak lagi bersama Nabi, kehidupannya itu mulai merosot. Kenapa? Keberkahan itu ada lagi. Karena keberkahan itu bersama Nabi. Maka ketika Nabi sudah umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, Halimah datang mengadukan kesempitan hidup. Kalau istilah kita wahyu mungkin kalau zaman Halimah itu kan ketika bersama Nabi, domba-domba, kambing-kambingnya yang kurus kering gemuk, ontanya yang kurus belamang, kemudian kambing-kambingnya juga banyak, air susunya banyak banget. Pokoknya kelihatan nyata oleh Halimah dalam kehidupannya drastis berubah suci. Tapi semenjak Nabi ada nyusut. Kalau istilah kayak kita ini keluhannya memberinya nyaman, liornya, buahnya banyak, setidak-tidaknya orang buahnya banyak. Oh ya ini mana orang buahnya orang nyusut, dua kali kata buahnya orang tapi ada harganya murah. Kalau zaman-zaman dahulu harganya murah tapi buahnya banyak, masih aja lihatnya. Madukanlah kesempitan hidup dengan Nabi. Fahabaha min hibabihil wafiri bihibah. Maka dengan kedermawanan Nabi pun memberikan pemberian yang banyak kepada Halimah. Fa'a'taha 20 ra'san minal ghanam wa bakarat ay aftatin minal ibil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Halimah 20 ekor domba dan beberapa ekor onta betina. Jadi kada sehitan Nabi begini, kambing domba itu 20 ekor berapa harganya. Kemudian juga onta beberapa ekor onta bini dibagi oleh Nabi. Jadi kada sehitan Nabi begini. Padahal Halimah itu adalah ibu susuan, bukan ibu kandung, ibu susu. Meskipun ibu susuan, begitulah Nabi berbakti berbuat baiknya dengan kawitan. Bahkan Nabi banyak memesankan kepada kita agar supaya berbakti kepada kedua orang tua, ummuka supaya umamu baiklah dalam kawitan. Nabi contohkan meskipun Nabi tidak ada lagi orang tua kandung, tapi ada ibu susuan. Sampai 20 ekor domba diberi kawitan. Belum lagi onta-onta yang lain. Kadang kita ini kadang-kadang dah kawitan datang mungkin hendak minta ini segala macam. Karena kalau je berunding kawan rumahnya, kawan orang bini pun berunding. Padahal bagi aja mendipak langsung kawitan surah. Nah, Nabi SAW memberikan pemberian yang banyak kepada Halimah. Wa qadimat ay Halimah alaihi sallallahu alaihi wasallam yawma waq'ati Hunain sanata thamanin ba'da fathi Makkah wa huwa wadin qaribun min at-Taif bainahu wa baina Makkah bid'ata asyara milan. Dan Halimah juga pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pas ketika terjadi perang Hunain
Perang Hunain itu terjadi pada tahun yang ke-8 Hijriah. Itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Hunain itu nama sebuah lembah dataran rendah antara Mekah dan Madinah, itu ada namanya lembah Hunain. Antara Mekah dengan Taif, ada dataran rendah namanya Hunain, lembah Hunain. Antara Mekah dengan lembah Hunain itu perkiraan bid'ata asyara milan, belasan mil lah. Terjadilah perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Karena kaum muslimin ketika itu menaklukkan kota Mekah, Mekah itu kan itu kabilah yang terkuat itu adalah kabilah Quraisy. Sementara kabilah Quraisy sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin di Mekah. Maka ada lagi kabilah-kabilah yang lain yang kuat lah. Di antaranya adalah kabilah Hawazin dan kabilah Saqif. Jadi kabilah Hawazin, kabilah Saqif ini beberapa kabilah yang belum tunduk dengan Islam waktu itu. Jadi Mekah sudah ditaklukkan, orang Quraisy ketika itu masuk Islaman, ada beberapa kabilah lagi, kabilah besar yang masih tidak senang dengan tertakluknya kabilah Quraisy yang kuat itu oleh kaum muslimin, yaitu kabilah Saqif dan kabilah Hawazin. Nah, kabilah Hawazin sebuah kabilah besar. Pecahan-pecahan dari kabilah Hawazin itu adalah Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ini adalah kabilah dari Halimah Asadiyah. Jadi pada perang Hunain itu tuh bujur-bujur perang-perang besar-besaran. Kabilah Hawazin dan kabilah Saqif itu tuh membawa pasukan kada tunggal nang prajurit aja, tapi lalakian babinian Tuhan angkotnya semuanya berperang melawan Nabi itu. Jadi lalaki babini umpatan semuanya. Termasuklah ketiga itu nang umpat suami dari Halimahnya sendiri, anak-anak Halimah umpat dalam peperangan itu. Karena Halimah ini Bani Sa'ad ngarannya, Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ini pecahan dari kabilah Ganal, kabilah atau Bani Hawazin. Karena berperang itu semuanya umpatan juga. Jadi terumpat soal peperang ketiga perang Hunain. Nah, ketika pada perang Hunain itu tuh hampir itu kaum muslimin itu kalah waktu itu. Tapi Allah turunkan pasukan dari langit, malaikat petang. Habis kalah telak. Kabilah Hawazin dan kabilah Saqif itu kalah telak, itu ujung-ujung kalah. Maka kurang lebih 60.000 yang ditawan oleh kaum muslimin. 60.000 orang. 66.000 orang tawanan perang Hunain. Nah, di antara tawanan perang 6.000 orang itu tuh Halimah tabuan di situ. Suaminya tabuan, anak-anak Halimah, Dobra, Saimah tabuan juga. Nah, ketika itu kan Nabi kan kena tahu juga peperang itu, karena lawas tak bisa ada. Maka dalam tawanan perang itulah Halimah datang menemui Nabi dalam perang Hunain. Jadi Nabi pun menandung itu adalah ibu susunya dahulu nama 4 tahun. Maka kedatangan Halimah pada perang Hunain, faqama ilaihi wa faqama ilaiha wa akhadathul aryahiyah. Nabi bangun menemui Halimah, maka ketika itu Halimah pun mendapatkan khifatal qalbi, ringannya hati, maksudnya bahagia bukan main, disambut oleh Nabi liikramiha wa a'tahal 'atayal jazilah,
karena Nabi amat sangat memuliakan Halimah dan Nabi pun memberikan pemberian yang banyak kepada Halimah. Jadi ceritanya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin jalisan bil jiranah yuqsimul lahmah. Ketika itu Nabi sedang duduk di Jiranah. Jiranah itu nama sebuah tempat. Itu Nabi sedang membagi-bagi daging dengan para sahabat yang lainnya. Nah, ketika itulah Halimah datang. Nabi pun memuliakan Halimah. Wa basata laha min ridaihi syarifi bisaqatihi wa nada. Maka Nabi bentangkan sorbannya yang mulia demi menyambut kedatangan Halimah. Fajalasat alaihi bi amrihi faja'a zawjuha wa ajlasahu bi jadbiha summa ja'a akhuhu min ar-radha'i fa ajlasathu bainaha wa kana bintuha Syaimah. Maka ketika itu Nabi ngarannya di wadah peperangan serban Nabi bentangkan, Nabi ampar itu. Lalu Nabi suruhlah Halimah itu duduk. Kemudian kada lawas datang pulang suaminya Halimah yang namanya Haris, didudukkan lagi. Berarti kawitan Nabi, kawitan susuan, ibu susuan. Halimah didudukkan. Kemudian Haris suami Halimah didudukkan. Kada lawas lagi datang lagi saudara laki-laki Nabi, saudara susuan, yaitu anaknya Halimah yang namanya Dobra. Dudukkan lagi di situ. Imah tu kada lawas orang saudari perempuan Nabi susuan, anak dari Halimah yang namanya Syaimah, perempuan. Didudukkan keempat-empatnya duduk. Nabi muliakan keempat-empatnya. Karena itu adalah saudara Nabi dan juga orang tua dari Nabi. Dan Nabi pun memberikan kepada Halimah suami dan anak-anaknya pemberian yang banyak. Ata'uhul musyabbahu bil mata. Pemberian Nabi itu berumpama seperti hujan, banyak macam-macam gitu. Gak ada berhitung lagi Nabi. Kalau ibadah kita wah ini di orang saking dermawannya orang tuh duitnya tuh kada benol lagi. Saking Nabi SAW memuliakan Halimah dan saudara-saudaranya, maka macam-macam diberi oleh Nabi berumpama seperti turunnya hujan. Kada terhitung lagi. Nah itu kejadiannya ketika perang Hunain. Jadi ceritanya Halimah Syaimah ini anak dari Halimah, berarti saudara satu susuan Nabi, begini kakak lah. Walamma subbiyat Syaimah fi jumlatis sabi Hawazin wa Hunain qalat. Ketika terjadi perang Hunain, maka sekitar 6.000 itu kabilah Hawazin itu ditawan. Maka di antara tawan-tawanan perang 6.000 itu termasuklah juga Syaimah. Ya, ketika Syaimah ini ditawan, jadi disandera oleh kaum muslimin, maka si Syaimah berkata, qalat wallahi inni ukhtu sahibikum. Menyambatlah kepada pasukan prajurit kaum muslimin, ujar Syaimah, demi Allah, aku ini adalah saudari perempuan sahabat kalian, yaitu maksudnya saudara Nabi. Aku ini adalah saudara dari Nabi Muhammad maksudnya. Mendengar hal itu, fa'atau biha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka prajurit-prajurit kaum muslimin ketika itu dibawalah Syaimah ini ke hadapan Nabi. Faqalat, ya Rasulullah, inni ukhtuk. Ujar Syaimah di hadapan Nabi, wahai Rasulullah, aku ini saudara perempuan engkau. Kalau bahasa Inggris, ingatlah lagi orangku.
Aku ni saudaramu berhari waktu kekanakan kau 4 tahun aku mengembala kambing, aku tohok mengiring kau, lihat deh. Qala, Nabi menjawab, wa ma alamatukan, apa tandanya deh? Karena sudah Tuhan, apa tandanya ya Nabi bahwa engkau itu adalah saudariku? Qala, iddatan minka fi dhahri. Tandanya aku ini adalah saudara perempuanmu, iddatan minka fi dhahri. Ada bekas gigitan di punggungku. Fa'arafaha, Nabi mengenal. Oh, ingat Nabi. Memang Nabi suah mengukang belakangnya waktu akad. Jadi ujar si Syaimah, tandanya aku ni saudaramu, ini ada bekas ukangan, bekas gigitan di punggungmu nih. Kau berdiri waktu harus mengukang aku begitu. Ujar Syaimah. Fa'arafaha, mendengar hal itu Nabi pun mengenali bahwa memang Syaimah adalah saudari perempuan Nabi satu susua. Fabasata rida'ahu wa ajlasaha 'alaiha. Maka Nabi pun membentangkan sorban, kemudian disuruh oleh Nabi duduk. Bujur-bujur dimuliakan Nabi. Wa khayyaraha faqala in ahbabti fa'indi muhyatun mukarramah wa in ahbabti an umatti'aka wa tarji'i ila qaumik. Faqala fa'altu fastarat qaumana famatta'aha. Maka ketika Syaimah itu dah didudukan Nabi suruh milih. Ya Nabi, wahai kakakku, saudara perempuanku, amun seandainya kau hendak hidup mulia, 4 bergabung dia ke kami. Atau kalau kau hendak jual, aku beri pemberian yang banyak kepada kau, kemudian kau boleh ke kaummu, benar tak? Maka Syaimah ketiga itu memilih diberi Nabi pemberian yang banyak, kemudian kembali pulang ke kampung halamannya, bergabung dengan kaumnya. Wasahihu annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina wal dhurriyyah wa qad addahuma fi sahabati jam'un min thiqatir ruwah. Menurut pendapat yang sahih bahwasanya Halimah masuk Islam ma'a zawjiha, bersama suaminya yaitu Haris bin Abdul Uzza. Jadi Halimah dengan suaminya Haris bin Abdul Uzza wal banina wal dzurriyyah, anak keturunan Halimah pun menurut pendapat sahih masuk Islam semuanya. Jadi Halimah, suaminya, saudara sesuatu Nabi laki-laki Dobrah namanya, yang berbini Syaimah, semuanya masuk Islam. Karena waktu zaman awal Nabi itu kan Nabi belum diangkat jadi Nabi, cuma umur 4 tahun. Nah, setelah ketika terjadi perang Hunain, hanya bertemu kembali dengan Nabi, begitu kelembutan, kedermawanan dan sifat Nabi memuliakan dengan adik-beradiknya.